Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Partinem di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 SMA Negeri 1 Purworejo. Anak-anakku yang tercinta, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait puisi terjemahan. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu mari kita simak bersama-sama pembacaan puisi terjemahan Hueska yang disadur oleh Chairil Anwar. Jiwa di dunia yang hilang jiwa, jiwa sayang, kenangan padamu adalah derita di sisiku. Bayangan yang bikin tinjauan beku. Angin yang bangkit ketika senja mengingatkanku musim gugur akan tiba. Aku cemas akan kehilangan kau. Aku cemas pada kecemasanku. Di batu penghabisan ke Hueska, di batas terakhir dari kebanggaan kita. Kenanglah sayang dengan mesra, kau kubayangkan di sisiku ada. Dan jika untung malang menghamparkan aku dalam kuburan dangkal, ingatlah sebisamu segala yang indah dan cintaku yang kekal. Anak-anakku, bagaimana pembacaan puisi tersebut? Sangat bagus, bukan? Anak-anakku, puisi Hueska merupakan puisi yang disadur oleh sastrawan kita Chairil Anwar. Puisi tersebut awal mulanya tidak ada judulnya. Puisi tersebut terdapat di antologi puisi yang ditulis oleh seorang sastrawan Inggris bernama John Gilbert. Oleh John Gilbert, puisi tersebut diantologikan, lalu entah bagaimana kok bisa sampai kepada Chairil Anwar. Nah, oleh Chairil Anwar lalu disadur dan diberi judul Hueska. Anak-anak, silakan ya kalian lihat bagaimana terjemahannya dan bagaimana bentuk sadurannya. Kompetensi dasar pada pembelajaran menganalisis puisi terjemahan yang pertama adalah KD 36 dan 46, yakni menganalisis unsur fisik dan batiniah puisi terjemahan dan mengalihwahanakan puisi terjemahan ke dalam bentuk prosa. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah bahwa melalui model discovery learning yang Ibu padukan dengan metode bermain peran dan bermodelan dan juga diskusi kelompok, anak-anakku dapat menemukan unsur fisik dan batiniah yang terdapat dalam teks puisi terjemahan. Selain itu, anak-anakku juga dapat mengonversi puisi terjemahan ke dalam bentuk karya prosa, seperti dalam bentuk cerita pendek atau paragraf yang membentuk wacana. Semoga rasa ingin tahu kalian, disiplin selama proses pembelajaran, kerja keras dalam menyelesaikan setiap penugasan, pantang menyerah, dan menghargai pendapat orang lain dalam berdiskusi akan menjadi karakter kalian. Indikator pencapaian kompetensi yang kita capai pada pembelajaran ini adalah mengidentifikasi struktur fisik dan batiniah puisi terjemahan,
menganalisis struktur fisik dan batiniah puisi terjemahan, menginterpretasi makna atau pesan puisi terjemahan, mengaitkan makna puisi dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, serta dapat mengonversi puisi terjemahan ke bentuk prosa. Anak-anakku, unsur-unsur dalam puisi terbagi atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batiniah puisi. Mari kita kaji satu persatu. Struktur fisik puisi yang pertama adalah perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengetahuan baris, hingga penggunaan huruf kapital maupun tanda titik. Tidak setiap puisi selalu diawali dengan huruf kapital atau diakhiri dengan tanda titik. Unsur yang kedua adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata yang dilakukan oleh penyair. Puisi adalah karya sastra yang sedikit kata-kata tetapi dapat mengungkapkan banyak makna. Kata-kata harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata itu erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Imaji adalah susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, perasaan. Imaji ada imaji suara atau auditif, imaji kelihatan atau visual, imaji raba atau sentuh yang sering kita sebut imaji taktil. Ada juga imaji pencecapan, yakni imaji yang dirasakan oleh indera pencecapan, seperti rasa manis, pahit, asam, gurih, dan asin. Imaji ini dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. Unsur yang keempat dari struktur fisik puisi adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misal, kata konkret salju dapat melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Kata rawa-rawa dapat melambangkan tempat yang kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan. Kata matahari dapat melambangkan semangat hidup, perjuangan yang tidak mengenal lelah, dan bisa pula sebagai pancaran kehidupan. Unsur berikutnya adalah bahasa figuratif atau bahasa berkias. Bahasa ini dapat menghidupkan serta meningkatkan efek yang menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya dapat memancarkan banyak makna. Bahasa figuratif sering juga disebut sebagai majas. Banyak majas yang bisa digunakan adalah seperti personifikasi, simile, litotes, ironi, paradoks, klimaks, antiklimaks, dan sebagainya. Unsur yang terakhir dari unsur intrinsik fisik adalah versifikasi. Versifikasi menyangkut rima atau sajak, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir puisi. Pola ini juga dapat berupa aliterasi, asonansi, dan juga dapat berupa repetisi. Ritma adalah alunan yang terjadi karena pengulangan atau pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut, tekanan, dan tinggi rendah nada. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris. Pergantian naik turun suara secara teratur dan dengan pembagian suku kata. Struktur batin puisi meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita. Sedangkan rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuannya.
Sedangkan nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan erat dengan tema dan rasa. Penyair dalam menyampaikan tema bisa dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama, dan bisa pula menyerahkan masalah itu kepada pembaca. Sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Pesan-pesan ini terkait erat dengan nilai-nilai yang dapat dipetik dari puisi tersebut. Nilai-nilai yang dapat dipetik bisa berupa nilai agama atau religius, nilai sosial, budaya, nilai moral, nilai pendidikan, nilai keindahan, nilai hedonis, dan nilai praktis. Baik anak-anakku, selamat berdiskusi. Dan sebelumnya ibu tutup dengan sebuah pantun. John Gilbert profesor sastra dari Inggris. Ia memasukkan puisi tanpa judul ke dalam antologinya. Puisi tanpa judul digubah Khairil Anwar dengan manis. Puisi Huesca menjadi lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Salam literasi dan tetap semangat. Jangan lupa jaga jarak, tetap pakai masker, dan jaga imunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, disiplinkan diri dan terus berbagi.